kita lanjutkan ya. Tanda dan gejala tension pneumotoraks, yang jelas sesak napas akan muncul, kemudian pengembangan dada asimetris ya, di mana di daerah yang mengalami luka itu ketinggalan gerak, kemudian yang tidak ada luka ini mengembang secara optimal. Ekspansi dada menurun pada sisi tensionnya, kemudian trakea terdorong ke sisi yang sehat, kemudian perkusi dada ini menimbulkan suara yang hipersonor, kemudian bunyi napas menghilang pada paru yang sakit ya, kemudian adanya distensi vena jugularis, kemudian takikardi sampai terjadi hipotensi. Nah, ini mekanisme tension pneumotoraks di mana udara masuk dengan mudah, tetapi ketika udara setelah mengumpul di rongga toraks, dia tidak bisa keluar. Nah, bisa juga udara yang masuk itu di daerah mulai dari inspirasi, kemudian ada hubungan antara alveoli dengan pleura parietalis dan visceralis ya, sehingga udara masuk dari alveoli ke rongga pleura terus dan bisa berlanjut ke rongga toraks ya. Di sini area pentilnya, maksudnya di daerah yang tidak bisa ketika masuk dengan mudah tetapi keluar tidak bisa. Nah, penata laksanaan tension pneumotoraks secara prinsip yaitu melakukan dekompresi atau menurunkan tekanan udara yang tidak bisa keluar tadi, yaitu dengan menggunakan ukuran jarum 14 gauge, kemudian panjangnya 8 cm ya, ini idealnya ya. Kalau tidak ada di dalam kondisi kegawat daruratan, dengan jarum ukuran 16 atau 18 juga tidak masalah. Kemudian diberikan oksigen ya, oksigen sungkup ya. Nah, kalau tadi open dan tension pneumotoraks, lanjut kita ke hematoraks ya. Apa itu hematoraks? Yaitu terakumulasinya darah ya pada rongga toraks akibat trauma tumpul atau juga akibat trauma tembus ya. Sumber perdarahan biasanya berasal dari arteria interkostalis dan arteria mamaria interna ya. Kemudian rongga hemitoraks ini dapat menampung 3 liter cairan, sehingga pasien hematoraks bisa mengalami shock berat atau kegagalan sirkulasi tanpa terlihat adanya perdarahan yang nyata ya, tahu-tahu sudah shock aja. Kemudian karena perdarahan masif terkumpul di dalam rongga toraks ini bisa menyebabkan tadi shock yang berat ya. Secara klinis ini bisa dipantau perdarahannya dengan menggunakan pemasangan WSD jika hasil atau produksi darah itu 200 cc per jam, 2-3 jam berturut-turut, maka atau di dalam 24 jam itu lebih dari 1500 cc, ini kita bisa kategorikan dia hematoraks masif ya. Pengembangan ya klinis yang lain adalah pengembangan dinding dada tidak simetris, kemudian akibat darahnya banyak keluar maka bisa bermanifestasi anemis ya. Kemudian bising napas tidak terdengar, kemudian kalau kita lakukan perkusi ini bunyinya dullness. Secara prinsip penata laksananya jelas ya, pemberian oksigen, kemudian pergantian darah yang hilang, kemudian pemasangan infus, kemudian pemasangan WSD yang paling utama untuk mengeluarkan atau mengalirkan atau mendrainasekan darah yang ada di dalam toraks tadi. Nah, ini gambaran dari ilustrasi darah yang mengumpul ya, sekitar 350 ml. Ini tidak perlu dilakukan pemasangan WSD, biasanya dokter yang menentukan ya. Kemudian kalau 350 sampai 1500 ini bisa 1 selang. Nah, kalau lebih dari 1500 bisa 2 selang atau dipertimbangkan torakotomi eksplorasi ya. Nah, ini kategorinya ringan, sedang, berat ya.
dan masif ya. Nah, ini mekanisme pemasangan pemasangan drain atau pemasangan WSD ya. WSD. Ini selangnya, kemudian selangnya dihubungkan dengan three chamber ya, atau penampung dari darah tadi ya. Nah, lewat three chamber ini ya, atau kontainer tempatnya ini bisa dilihat berapa jumlah produksi darah yang muncul. Nah, yang berikutnya setelah hematorak kita lanjut ke pleural chest ya. Pleural chest ini adalah area torak yang melayang ya, karena adanya fraktur iga multiple berturut-turut lebih dari atau sama dengan 3 iga ya, dan memiliki garis fraktur lebih dari 2 segmen ya pada setiap iganya. Yang dimaksud dengan fraktur iga berturut-turut ini misalnya iga fraktur Costa 2, 3, dan 4. Nah, ini yang berturut-turut. Kemudian dalam satu garis fraktur itu ada 2 segmen ya. Ya, misalnya fraktur Costa yang ketiga itu, nah ini misalnya ini ada 2 segmen yang patah. Hal ini akan menyebabkan yang disebut dengan area pleural atau area melayang yang menimbulkan irama pernapasan paradoksal ya, dengan gerakan mekanik pernapasan dinding dada. Area tersebut akan bergerak masuk saat inspirasi ya. Jadi area melayang ini ketika inspirasi biasanya secara normal dia ikut mengembang. Nah, ini justru dia bergerak ke dalam, masuk ke dalam ya. Jadi saya ulangi lagi, bergerak masuk saat inspirasi dan bergerak keluar pada saat ekspirasi. Secara klinis karena ada area yang fraktur ini, maka akan menimbulkan nyeri saat bernapas karena terjadi gesekan saraf nyeri dengan area yang fraktur atau fragmen-fragmen tulang yang fraktur. Kemudian karena nyeri tentunya pasien akan hati-hati bernapas ya, napasnya jadi dangkal ya. Kemudian ada irama napas paradoksal, kemudian dia takut batuk ya. Kemudian di dalam kegawat daruratan ya, untuk menghilangkan nyeri saat bernapas ini biasanya dokter akan memberikan anestesi blok nervus intercostalis. Nah, perawat bisa melakukan pembebatan area luka ya, dan tentunya saat penanganan selalu diberikan oksigen ya, sama dimonitor ya saturasi oksigen dan pemenuhan kebutuhan oksigennya. Nah, ini yang disebut dengan irama pernapasan paradoksal menonjol saat ekspirasi ya, seperti ini ya. Saat inspirasi dia ke dalam, saat ekspirasi dia menonjol keluar. Nah, perawat bisa melakukan pembebatan pada area pleural chest-nya. Pleural chest-nya di sini misalnya, nah ini bisa dibebat ya. Ditahan dulu supaya nanti mampu untuk menekan pada saat areanya menonjol pada saat ekspirasi ya. Ekspirasi kemungkinan bisa menonjol. Nah, ini bisa tertahan oleh adanya pembebatannya ini. Nah, bagaimana pengkajian keperawatan? Ya, tentunya kita melakukan anamnesa, biodata ya, nama pasien, alamat ya, kemudian pekerjaan ya, keluarganya, dan nomor handphonenya yang bisa dihubungi, itu penting sekali ya. Kemudian riwayat kesehatan. Nah, ini sangat penting kita melakukan anamnesis kronologis trauma pada pasien langsung. Kalau pasien langsung pasien bisa diajak komunikasi atau dengan keluarga atau dengan orang yang membawanya. Kronologis trauma ini bagaimana ya, bagaimana tanggal berapa dia mulai kejadian, berapa jam dari kejadian sampai menuju ke rumah sakit ya. Kemudian riwayat operasi, apakah